Sebetulnya di sini ada Ketua SDA Siliwangi Bandung. Awalnya dalam prinsip saya tidak boleh memberikan sambutan ataupun apapun ya. Tentunya selama masih ada pimpinan yang kompeten yang semestinya ya. Tapi karena ketua menginstruksikan, jadi saya pantang menolak kalau diberi mandat. Terima kasih ketua. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, wabil khusus Bapak Ketua, Ibu dosen, Bapak dosen, beserta workshop. Saya teringat dengan Ketua Imam Syafi'i yang mengatakan, bila kamu merasa penat belajar, maka kamu akan menanggung pedihnya kebodohan. Ini sangat penting dalam pemikiran saya, sangat penting untuk direnungkan. Ketua yang luar biasa, seorang imam besar, lebih khusus untuk PKI kaitannya dengan teori pendidikan. Bagi kita tentunya, lebih khusus Ibu dan Bapak sekalian, terkait dengan sore ini menyangkut persoalan keilmuan. Sebenarnya saya meyakini bahwa semua ibu dan bapak sudah cukup mumpuni dalam persoalan tulis menulis. Sebab beberapa momentum kita lakukan sejak menulis skripsi, bahkan dulu zaman 80-an, 70-an mungkin, seperti Prof. Samsul juga merasakan dulu jenjang sarjana muda, dan dulu ada tulisan juga kalau di UIN dulu ada, di IAIN dulu ada istilah karya ilmiah yang terakhir itu untuk sarjana muda kita disebut risalah untuk sarjana muda. Itu yang saya pernah alami. Risalah ditulis, dibimbing, skripsi ditulis, dibimbing, bahkan ibu dan bapak juga merasakan tesis ditulis, dibimbing, bahkan yang sudah doktor menulis dan tetap dibimbing oleh para dosen, para promotor kita. Ini mengingatkan yang namanya ilmu itu ya seperti langit di atas langit, ada langit juga. Di atas orang yang pandai ada juga orang yang lebih pandai. Di atas orang yang piawai yang tinggi dan juga yang piawai. Pak Ketua tadi mensediakan banyak hal, termasuk persoalan artikel yang dimuat di jurnal-jurnal bereputasi. Meskipun pada awalnya memang banyak hal, termasuk para guru besar itu bahwa tentang kemestian itu harusnya memuat artikel di jurnal-jurnal bereputasi nasional maupun internasional. Karena pada hakikatnya di situ terjadi sebuah penjajahan. Jadi kita sudah dalam rangka penjajahan sisi keilmuan kita juga dijajah. Sudah tidak terpilah dalam persoalan ekonomi, politik, segala macam. Nah, tapi bagaimana juga karena ini menjadi sebuah kebijakan dan menjadi sistem dalam pendidikan nasional kita, maka ya tak boleh pula. Kalau tidak kita tergerus, kalau tidak kita tertinggal.
Oke, oleh karena itu syukur alhamdulillah ibu dan bapak masih merasa tidak pernah belajar gitu kan. Sebab workshop ini tadi disampaikan oleh narasumber banyak hal yang selama ini mungkin merasa kita tidak menganggap perlu, tetapi sangat penting ya. Saya merasakan pedihnya dari mungkin dulu merasa penat untuk mempelajari masalah bagaimana kita menguatkan jurnal, menguatkan artikel itu di jurnal gitu kan. Saya hampir 14 tahun tidak memproduksi kenaikan pangkat. Ini contoh jelek sebetulnya, tidak harus disampaikan, tapi ini bukan naik orang, ini kelalaian. Dan dulu saya merasa tidak penting-penting amat untuk naik golongan dari 4D ke 4E gitu kan. Itu tahun 2008 ketika guru besar guru besar turun itu posisi pangkat itu di 4D. Itu sampai 14 tahun. Jadi saya pada saat itu saya sebetulnya bisa saja karena itu saya posisi TK. Bisa saja menginstruksikan ke anak buah. Tapi sayangnya anak buah itu nanti. Bahkan ketika jadi wakil rektor tua sama, saya juga tidak pernah gitu. Padahal itu penting. Maka begitu selesai posisi jabatan itu selesai, saya sebetulnya diprovokasi terus oleh ibu negara ya, di rumah. Di rumah itu sampai Pak, 1 bulan itu sekian ratus ribu, kali sekian puluh bulan, kali sampai 14 tahun ya, dikalikan ke 12 kalikan sekian. Kalau tadi itu katanya sudah nikmat, ini bisa naik lagi gitu. Itu wiolan saja, tapi intinya kan memberikan support gitu kan. Akhirnya saya jujur saja, saya dibantu oleh Pak Anas. Saya dulu kan awam dengan template itu kan masalah mengurus template. Mau disebut saja kita harus tidak pakai template. Ini sekedar artikel kita harus menggunakan template. Sehingga saat itu ya, baru saya terdorong juga ini serius untuk menulis dan menguatkan karya tulis itu di jurnal Sinta Rua ya. Ini sama saja, jadi syukur alhamdulillah kita masih merasa perlu belajar. Sebab bagaimanapun juga jujur kita tidak sempurna, kita punya sisi mungkin tidak punya sisi yang baik. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah kita dengar, kita pahami, kita diskusikan, dan berbagai penjelasan dari narasumber menjadi pelajaran berharga bagi kita semuanya, sehingga kita Bapak sebagai dosen, karena dosen tidak bisa lepas dari karya ilmiah, sama seperti petani tidak bisa lepas dari cangkul dan larit. Nah, kita mungkin dunianya di situ ya, dan ada manfaatnya. Mohon semuanya tetap semangat ya, mohon janganlah berkomunikasi dengan orang-orang yang selama ini memiliki keahlian di bidang itu. Jadi jangan sampai bertanya-tanya, saya sudah merasa hebat menulis, bahkan sudah sekian puluh halaman, tapi misalnya tidak direspon, mungkin belum direspon karena ada unsur-unsur yang ini saya kira ilmu itu kan mungkin tidak dimiliki oleh kita, tapi keahlian itu dimiliki oleh teman-teman kita sejawat. Jadi terima kasih yang sudah dokter tidak merasa kecil karena narasumbernya akan tidak dokter gitu ya. Dan Profesor Samsul juga tidak merasa sudah profesor karena ini penting juga itu sebagai ilmu ya, untuk kita miliki bersama. Demikian saja.
rezeki bagi kita semuanya. Demikian, terima kasih Pak Anas dan dari Amal Syariah.